teman-teman, destinasi berikutnya yang mesti kalian kunjungi di Kota Pontianak. Kalau ke Pontianak itu ada Museum Kalbar. Sekarang sudah ada di belakang kita. Ya, Museum Kalbar persisnya di pinggir Jalan Ayani ya, kayaknya jalan utama. Patokannya setelah Hotel Ibis. Hotel Ibis, nah itu sini langsung. Ya, nanti kita lihat apa aja yang ada di dalam ya teman-teman. Oke, let's go. Jadi kita. Oke teman-teman, jadi kita ini sudah di bagian tiketingnya. Nah, bagian tiketingnya. Ini untuk tiket masuknya ke museum ini pelajar itu 2.000 per orang, mahasiswa 3.000, umum 5.000, wisatawan asing 10.000, sangat terjangkau. Nah ini tiketnya. Nah ini Mbak Alia sudah bayar tiketnya. Oke teman-teman, jadi ini sebelum kita masuk, nah ini kita lihat ada beberapa kayak etalase besar gitu ya. Ternyata isinya miniatur dari beberapa kerajaan kayaknya. Nah kalau ini yang besar ini Istana Kadria Pontianak. Nah, yang sebelumnya kita kunjungi. Ya, kita kunjungi sebelumnya ya. Jadi ini miniaturnya. Miniaturnya seperti ini. Ini miniatur apa nih? Kayaknya kerajaan juga. Ya, kerajaan. Keraton Gusti Muhammad Saunan di Ketapang. Oh, yang Ketapang. Ketapang kayak gini. Iya. Asik nih. Iya. Di sebelahnya ada Keraton Amantubilah Mempawah. Mempawah. Nanti kita mungkin lewat Mempawah juga. Mempawah, iya. Jadi banyak kerajaan, pengaruh kerajaan ya di Kalimantan Barat ini. Dan ini apa namanya? Persis sebelum pintu masuk. Ini apa nih? Ini ada Istana Al-Wazzi Kubilah Sambas. Oh, Sambas. Sambas seperti jadi tadi berarti ada di Ketapang, Sintang, Mempawah, Sambas ya. Ya udah, Mbak Alia, langsung kita masuk dulu yuk. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam. Seperti biasanya kita wajib isi buku tamu terlebih dahulu. Nah ini Bang Sani lagi mengisi buku tamunya ya teman-teman. Setelah ini kita lihat apa aja yang ada di dalam museum ini, yang pastinya menyimpan berbagai benda-benda historis yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah di museum ini terdapat 3 ruangan sejarah teman-teman. Sekarang kita berada di ruangan pertama, yaitu ruangan pengenalan yang berisi koleksi geografika, geologika, biologika, arkeologika, historika, numismatika, dan heraldika. Nah, salah satu yang membuat kita tertarik nih teman-teman di ruangan pengenalan ini ada pada bagian koleksi heraldika numismatikanya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa peninggalan sejarah. Ini ada berbagai jenis pangkat resmi, cap stempel juga, dan berbagai jenis mata uang pada zaman dulu loh teman-teman. Wow, keren sekali koleksi dari Museum Kalimantan Barat ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut intip koleksi yang tidak kalah menariknya lagi. Nah ini ada koleksi historika pakaian Sultan Pontianak dan juga beberapa koleksi senjata pada zaman VOC. Nah ini ada kotak jimat, ada pedupaan, ada tombak, ada pedang samurai, pedang VOC, senapan lantak, dan pistol VOC teman-teman. Jadi semua benda-benda ini itu adalah benda sejarah yang pernah dipakai pada zaman dahulu. Nah, sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ada ruangan budaya. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, di Kalimantan Barat ini ada 3 suku besar yang mendominasi, yaitu ada suku Dayak, suku Melayu, dan suku Tionghoa. Nah, di ruangan budaya ini terdapat unsur-unsur kebudayaan dari ketiga suku tersebut. Bisa kita lihat di ruangan ini ada beberapa contoh upacara perkawinan, kelahiran, kematian, contoh baju adat, teknologi yang digunakan pada zaman itu, kemudian ada kesenian, bahasa, dan kemasyarakatannya.
Nah, ini perbandingan ya. Ini musik Melayu, ini Dayak. Ini Dayak. Nah, itu ada apa tuh? Ada gong. Kalau di SAP ketipung, bang ketipung. Iya, ada gong. Nah, ini Dayak. Nah, ini Melayu. Melayu ini ya lebih ke gambus ya, kayak gendang. Gambus. Tuh ada rabananya juga. Dengta. Jadi perbedaannya itu ya. Kalau Dayak tadi banyak ke ini ya, kayak apa namanya, ketipung, kayak ini apa, gong kayak gitu. Kalau Melayu lebih ke rebana, lebih ke gambus gitu ya. Setelah ke ruangan budaya tadi, sekarang kita menuju ruangan terakhir, ada ruangan keramik. Jadi Museum Kalimantan Barat juga menyimpan berbagai koleksi keramik, teman-teman. Nah, keramiknya ini berasal dari berbagai negara. Ada Cina, Vietnam, Jepang, Eropa, dan ada juga keramik lokal dari Singkawang. Tahun 1274 sampai 30. Tionghoa ya Bang Sani? Ya, kebanyakan dari Tionghoa ya, dari Cina ya. Oh. Dinasti Ming. Nah, Ini dinasti Ming. Yang sering ada di film-film itu. Dinasti Qing. Oke, wah kita sudah sampai di bawah lagi, di lantai dasar. Oh, ini ada kronologi dinasti Cina. Kita keluar, dan di luar ini seperti yang tadi kita lihat pada saat masuk ya teman-teman, banyak miniatur rumah adat ya. Rumah adat dan miniatur apa namanya, kerajaan ya. Beberapa kerajaan. Nah, ini rumah Limas. Kemudian ini ada miniatur kerajaan di Sintang ya. Ya, ini keraton Al-Mukarramah Sintang. Al-Mukarramah Sintang. Nah, miniatur seperti ini. Ini Keraton Landa. Ismahayana Landa. Ya. Ismahayana. Sancanata Kota Ngabang. Oh, di daerah Sungai Pinyu. Oke, ini ada rumah adat Betang ya. Betang. Rumah Betang, iya benar, rumah Betang. Rumah adatnya suku Dayak. Kan nggak ya? Bayangan kita sih. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi rumah Betang, rumah panjang. Ya, oke teman-teman. Itu tadi bukan perjalanan sih, kunjungan kita di Museum Kalimantan Barat. Banyak hal-hal menarik dan informatif untuk nambah wawasan kita. Jadi teman-teman kalau berwisata, jalan-jalan ke Kota Pontianak, jangan lupa main-main lah ke museum ini. Banyak hal, banyak knowledge, banyak pengetahuan terkait
provinsi yang sangat unik dalam artian ya karena ada tiga suku besar yang hidup berdampingan secara harmonis dan semua itu dirangkum di museum ini. Ya itu aja, kita lanjut ke next destination. Tempat wisata yang ada di Kota Pontianak. Yuk ikutin kita ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah ada di Komplek Perkampungan Budaya Jalan Sultan Syahrir Pontianak. Dan di belakang kita sudah ada rumah radak atau rumah betang yang menjadi rumah adat bagi suku Dayak teman-teman. Dikutip dari situs Bapeda Kota Pontianak, rumah radak ini merupakan rumah adat terbesar yang ada di Indonesia loh teman-teman. Dan menjadi landmark baru bagi Kota Pontianak setelah Tugu Katulistiwa. Wow, keren banget ya teman-teman. Nah, replika rumah betang radak ini dibangun dengan panjang 138 meter, lebar sekitar 6 meter, dan tinggi 7 meter. Wow, teman-teman bisa bayangin nih tingginya seperti apa. Nah, filosofinya pada zaman dulu, tiang penyangga yang tinggi ini memang dibangun untuk penghalang dari serangan binatang liar ataupun bencana alam seperti banjir ya teman-teman. Nah, ini kita coba jalan di bawahnya ya teman-teman. Jadi di tiang-tiangnya ini juga terdapat motif batik. Mungkin ini motif batik dari Kalimantan Barat ya teman-teman, kita kurang tahu. Oke, sekarang kita coba naik ke atas. Kita lihat betapa megahnya bangunan replika rumah adat radak betang ini. Dan kita coba lihat view sekitar dari atas ya teman-teman. Jadi, replika rumah radak ini dibangun untuk pengembangan dan pelestarian adat istiadat, serta sebagai ikon pariwisata di Kalimantan Barat. Pemanfaatannya bisa untuk kegiatan seni dan budaya yang tentunya akan menarik wisatawan untuk terus berkunjung ke sini. Kita lanjut mau jalan ke Rumah Melayu. Dia masih satu halaman sih teman-teman dengan rumah radak. Jadi kita mau pakai motor aja. Karena lumayan agak jauh jalannya dan terik teman-teman. Ya oke. Teman-teman, sekarang kita sudah ada di Rumah Melayu, Kalimantan Barat. Nah, rumahnya itu teman-teman, tapi lagi ada acara. Ini lagi ada acara jadi ya. kita nggak bisa masuk ya. Ya, jadi kita lihat dari luar aja ya teman-teman ya. Ini ada nih, Rumah Melayu Kalimantan Barat. Melayu Kalimantan Barat. Nah, jadi lokasinya masih satu halaman dengan rumah betang atau rumah radak tadi teman-teman. Nah, itu rumah radak di sebelah sana. Dan ini Rumah Melayu. Dia nuansanya kuning-kuning ya. Iya. Jalan situ. Sama dengan rumah radak, pemanfaatan replika rumah Melayu ini juga untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan masyarakat maupun sebagai destinasi wisatawan teman-teman. Nah, seperti hari ini sayang sekali ya teman-teman, kita belum bisa masuk ke dalam karena sedang ada kegiatan seminar. Posisi bangunan rumah Melayu ini tegak lurus menghadap jalan raya yang disebut dengan Rumah Prabu Melintang dan identik dengan warna kuning yang melambangkan simbol kejayaan dan kemakmuran masyarakat Melayu, teman-teman. Teman-teman, jadi itu semua rangkuman dari tempat-tempat wisata ya, atau landmark yang ada di Kota Pontianak. Pontianak. Jadi semoga ini bisa jadi referensi juga buat teman-teman. Siapa tahu suatu saat nanti teman-teman ada yang ingin ke Pontianak. Ya, Pontianak, jalan-jalan ke Pontianak. Nah, gambarannya yaitu beberapa tempat yang sudah kita rangkumkan dalam video ini. Nah, jadi memang sebenarnya masih banyak lagi tempat wisata yang bisa dikunjungi di Pontianak ya teman-teman.
Tapi ya, Ya, yang kita nggak- video inilah di video kita inilah ya beberapa landmark yang ikonik di Ya, Pontianak. sebenarnya banyak sih, kita nggak cukup waktu Nggak cukup waktu. kalau kita mau datangi, mau review satu-satu kayaknya. Ya. Kita perlu jadi warga Pontianak aja. Ya, karena kita juga ingin melanjutkan perjalanan, melanjutkan petualangan. Nanti lusa kita mau lanjut lagi dengan Salmon ke Singkawang, teman-teman. Singkawang, habis itu kita Ya, sampai ke perbatasan Ya. antar negara. Oke, jadi semoga video kita bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Stay tune terus di Warna-Warni saya, Sani dan Alia. Dadah. Dadah. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as